Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bidan Desi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga nggak bosan ya berjumpa dengan saya. Rasanya udah lama ya saya tidak siaran langsung seperti ini, karena kadang-kadang nggak sempat ya teman-teman. Jadi saya biasanya siarannya ya kalau memang persalinan seperti itu ya. Oke, semoga teman-teman sehat semua, dilimpahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, di sini saya berada di ruang bersalin yang alhamdulillah saya bersyukur banget walaupun masih sederhana. Ruang bersalin saya ini baru direnovasi beberapa hari yang lalu. Yang awalnya ruang bersalin saya itu ukurannya sangat kecil, 3x3, tidak memenuhi standar ya teman-teman, karena ruang bersalin itu memenuhi standarnya 3x4. Nah, alhamdulillah saya masih bisa merenovasi, mengakalinnya, yaitu dengan membuka bak mandi yang ada di sebelahnya itu saya korbankan, saya bongkar habis, kemudian saya pecahin semennya. Dan kalau teman-teman pernah melihat di tempat saya, di praktek saya itu, atau pernah tersalin di tempat saya, mungkin itu kan di ruang bersalin itu ada seperti turunan kayak gitu ya, karena rendah dulu waktu pas renovasi pertama itu memang bertingkat seperti itu, jadi tidak saya timbus seperti itu ya, jadi dia agak kayak ada tangganya, tapi sekarang udah enggak, karena itu menurut saya merepotkan pasien untuk turun naik seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah saya ratakan semua, dan ruang bersalin saya udah lumayan luas, ukurannya pun standar 3x4, itu minimal ya, kalau bisa lebih besar lebih bagus, tapi karena sudah tidak ada tanah lagi saya jadi pas-pasan. Jadi alhamdulillah saya sekali lagi bersyukur banget ya bisa merenovasi walaupun masih sederhana. Nah, teman-teman semua, di sebelahnya itu kan kemarin tembok ya, jadi kalau yang pernah melihat ruang bersalin saya itu, tembok itu dan plafonnya itu rendah, jadi memang kesannya kalau masuk 2-3 orang ke ruang bersalin saya itu udah penuh gitu. Jadi itu yang membuat saya mau merenovasi supaya lebih lega gitu, seperti itu. Dan kalau ada pemeriksaan misalnya kan, ada supervisi, jadi ruangan bersalin setidaknya sudah memenuhi standar ukuran. Nah seperti itu ya. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang akan membuka ruang praktek mungkin ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi seperti itu. Dan teman-teman semua, ini dikerjakan dalam waktu 3 minggu ya. Pada waktu itu saya di saat pengerjaan itu pasien-pasien saya bersalin di ruang periksa semua. Jadi ya sedikit repot lah ya. Kalau menurut saya teman-teman, kalau memang teman-teman semua ingin membuat BPM, buatlah dari awal yang memang sudah memenuhi standar ukurannya, jangan bongkar-bongkar seperti saya kayak gini, itu repot banget, karena belum lagi nyusun ruangan untuk sementaranya, kemudian belum lagi berantakannya. Nah kayak gitu. Jadi kalau memang saran saya, kalau memang mau bikin BPM atau bidan praktek mandiri itu yang memang sudah ruangan memenuhi standar. Kalau nggak salah ruang periksanya 3x3, ruang bersalinnya 3x4, kemudian ruang nifasnya 3x3 ya kalau nggak salah ukurannya itu. Kalau yang lain saya sudah alhamdulillah ruangan saya sudah mencukupi standar, hanya ruang bersalin saja yang kemarin belum. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar saya akan room tour sedikit tentang sebelum renovasi dan sesudah renovasi. Semoga teman-teman suka dengan video saya, semoga menginspirasi, dan jangan lupa untuk like serta subscribe-nya yang penting ya teman-teman, agar channel saya bisa makin berkembang dan saya semakin semangat untuk memberikan apa yang saya tahu, berbagi informasi kepada teman-teman semua. Saksikan videonya, stay tune. Oke, ini ruang bersalin saya yang lama ya, teman-teman. Dan ini yang saya katakan yang turunan itu di sini, di pas meja bersalinnya.
Dan ini kelihatannya ukurannya masih kecil. Ini ukuran ke sananya itu ke belakang hanya 3 meter, dan kalau yang di sebelah sini yang ada temboknya itu nggak nyampe 3 meter tuh, kalau nggak salah hanya, nah yang ini hanya 2 meter, 2 meter apa 2 meter setengah gitulah ya. Nah jadi masih kecil dan belum memenuhi standar ruangan lah ya, kayak gitu. Nah ini saya sempat ngerekord sebelum dibongkar. Dan ini nah kelihatan dari jauh ya. Ini Pak tukangnya yang sedang mecahin tembok itu ya teman-teman. Dan ini Pak tukangnya udah lumayan tua ya. Tapi nanti akhirnya ada 2 orang sih yang ngerjakan ini, sementara yang satunya itu tukangnya masih kerja di tempat lain, jadi bapak ini duluan yang kerja. Dan ini kamar mandi yang saya bilang dibongkar itu teman-teman. Nah ini ada backtubnya, ini diangkat. Sebenarnya sih kayak kelihatan dari gambar membesarkannya nggak terlalu bermakna ya teman-teman, tapi sekali udah dibongkar nah hasilnya jadi luas banget ya. Nah ini kelihatan udah dibongkar semua kayak gini, lumayan lega lah ya. Yang mana? Dan ini penampakan. Ini bisa dilihat ya teman-teman, berantakan sekali ya, dan bisa dibayangkan debu semennya ini. Dan ini meja gin saya sementara tidak saya pakai dulu. Nah ini dinding yang akan dirobohkan, nanti akan tinggi, bukan dinding ya, deck yang dirobohkan, dan nanti hasilnya akan tinggi. Nah ini hasilnya yang sementara. Pakai apa? Sabut baja bisa nggak hilang? Jadi gimana ya? Apa itu? Mau kah? Depan? Oh, pakai pahat seharusnya sih. Oh, benda tajam lah. Mau ya? Nggak apalah, dulu kita kabur dulu jalan. Sulit ya. Bilang sih pakai sabut baja tadinya, nggak mau ya? Itu ditutup plester barangkali. Ditutup. Itu lagi kalian. Gambar. Lihat ya dulu. Sudah tidak bisa naik tadi. Bisa naik tadi, rest apa? Rest. Nah ini Pak suami lagi pasang wallpaper di pintu geser
ruang bersalinnya ya teman-teman. Saya pilih wallpaper warna kayu. Nah ini warna putih, mirip kayu gitu ya motifnya. Ruang bersalin saya yang barusan saya renovasi. Ini yang kemarin di sini adalah kamar mandi yang ada bathtubnya. Ini sebelah sini. Nah sebelah sini ini batasnya kemarin ya, kalau teman-teman mungkin pernah memperhatikan ruang bersalin saya yang lama. Di sini ada sekat dinding. Kemudian di sini ada lemari bayi. Kemarin di sini kemudian ada tempelan-tempelan kayak gitu. Kemudian pas di sini ada kayak turunan. Di sini meja bersalinnya kalau kemarin. Dan ini saya bongkar ya. Saya bongkar. Jadi alhamdulillah jadinya hasilnya luas juga seperti ini. Ternyata mempengaruhi sekali. Kemudian di plafon decknya ini kemarin rendah ya. Rendah seperti ini, agak rendah. Ini akhirnya jadi tinggi dan luas kesannya. Memandangnya pun lebih agak plong kayak gitu ya. Nah ini makanya dinding tehelnya itu agak berbeda karena memang sebelah ini kemarin kamar mandi seperti itu. Nah ini di sana ada wastafel. Wastafelnya pun dipasang dengan rapi. Alhamdulillah ya, tukangnya rapi banget sekali kali ini. Tukangnya rapi. Dan di sini ini peralatan-peralatan ruang persalinan. Ya, di sini kemudian di sana ada oksigen juga. Terus di sini juga ada kantong emergensi yang udah lama ya, yang saya buat udah lama banget ini. Kemudian nanti jam dindingnya ini salah ya teman-teman, harusnya jam dindingnya itu ditaruh di pas kepalanya ibu. Jadi kalau pas bersalin kita bisa langsung lihat jam. Nah, oke lanjut ke sini dulu. Ini box bayinya, misalnya ketika ibunya masih di ruang bersalin, bayinya bisa disimpan di sini, atau bayinya biasanya sih kita gabungkan langsung sama ibunya ya, karena tempat tidur meja gininya lumayan besar. Dan ini meja resusitasi. Ini ada slam ya. Ini kabelnya memang digulung ya teman-teman, karena supaya mudah dalam pencolokannya. Dan itu ada oksigen bayi juga, sungkup. Ini biasanya kita simpan di dalam lemari sungkupnya, tapi ketika ada pasien langsung kita pasang. Ini kebetulan rencananya akan ada pasien. Dan sebelahnya ini ruang nifas ya, itu tuh udah saya pernah room tour. Dan ini ruang bersalin, meja bersalin maksudnya. Oke, meja bersalin. Ini ada gorden yang lama ya, plastik. Ada kipas angin juga di situ. Kemudian itu ada pintu geser. Masang Pak suami ya, ininya wallpaper sama wallpaper supaya lebih rapi. Nah, seperti ini.
lumayan luas lah ya teman-teman. Jadi tempat tidurnya kita bisa keliling, bisa enak, bisa keliling. Dulu kan hanya satu sisi ya. Dan ini lampu sorot saya. Nah, sementara saya pakai ini, saya masih mesen lampu sorot, masih OTW. Saya pesan di Shopee. Ya. Ini posternya udah saya siapin ya teman-teman. Poster yang lama saya masih perbaiki, yang lem-lemnya masih saya rapi-rapikan. Jadi nanti saya akan pasang posternya. Oke teman-teman, inilah ruangan bersalin saya yang alhamdulillah lega. Udah lega ya dari yang kemarin, jadi harus disyukuri. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua yang mungkin akan buat BPM. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya teman-teman.